Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa Salam TV sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, kajian kitab Matan Abi Syuja' rahimahullah taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan kurnia-Nya kita bisa melanjutkan kajian ini. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua umat beliau yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan tentang aib dalam pernikahan yang dapat menjadikan akad nikah itu dipasahkan, dibatalkan. Sebelum ini kita sudah membahas tentang orang-orang yang diharamkan kita menikahi mereka. Di dalam Al-Quran secara umum disebutkan ada 14 wanita yang kita diharamkan menikahinya, walaupun secara detailnya itu lebih banyak. Yang 14 orang itu dibagi menjadi 4, ada karena hubungan nasab, hubungan darah, sehingga kita diharamkan menikahinya, yaitu seperti ibu kita, anak perempuan kita, kakak kita, cucu kita, bibi, dan seterusnya. Ada juga karena hubungan susuan. Ada karena hubungan susuan, yaitu ibu yang kita minum susu darinya. Ya, kita pernah saat usia di bawah 2 tahun, kita pernah diberikan diteteinya, sehingga kita diharamkan menikahinya. Begitu juga anak perempuannya, begitu juga saudara perempuannya, begitu juga saudara perempuan suaminya, yaitu bapak susuan kita. Kemudian ada juga karena hubungan pernikahan, ya, karena hubungan pernikahan, yaitu menantu kita, kemudian istri bapak kita, kemudian anak perempuan dari istri kita, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah karena menggabungkan antara seorang perempuan, kita menikahi seorang perempuan dan pada saat yang sama kita juga menikahi saudari dari perempuan tersebut. Itu tidak boleh. Itu hukumnya haram, atau bibi dari istri kita, ya, baik dari jalur bapaknya ataupun jalur ibunya. Dan kalau dibagi 2 lagi, diringkas secara umum, wanita-wanita yang diharamkan kita menikahinya itu ada yang haramnya itu mu'abbad, ya, sepanjang masa. Ada yang keharamannya itu terbatas waktunya. Yang diharamkan kita menikahinya wanita-wanita itu yang dia sepanjang zaman, yaitu karena hubungan darah, karena sebab pernikahan, dan karena hubungan sesusuan. Sementara yang keharamannya itu terbatas adalah karena diantaranya karena penggabungan antara 2 orang perempuan kakak beradik, atau antara perempuan dengan bibinya.
Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang hukum pernikahan. Syekh mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub, bil junun wa dzam wal baras war ridqu wal qarnu. Seorang perempuan, seorang istri itu bisa dikembalikan, ya. Artinya pernikahan itu menjadi faskhun nikah. Pernikahan itu bisa dibatalkan, ya, ditolak, dibatalkan karena ada aib dalam diri seorang istri, ya. Jadi sudah terjadi akad nikah, baik masih sebentar maupun sudah lama, kemudian ada aib-aib tersebut didapati pada diri seorang istri, maka karena seorang suami tidak ridho, tidak senang dengan aib tersebut, seorang suami bisa memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Aib-aib apa sajakah yang ada dalam seorang perempuan atau seorang istri yang bisa menyebabkan pernikahan itu dibatalkan, ya? Di antaranya adalah al-junun, ya, karena sebab gila. Perempuan itu ternyata adalah diketahui belakangan adalah perempuan yang gila, ya, tidak diketahui sebelumnya. Yang kedua adalah dzam. Dzam ini adalah penyakit yang awalnya di kulit kita, di badan kita terlihat merah, kemudian kehitam-hitaman, ya, kemudian membusuk, dan badan kita itu naudzubillah min dzalik bisa bahkan terputus gara-gara penyakit ini. Yang ketiga adalah karena penyakit baros. Penyakit baros adalah penyakit kulit, ya, penyakit kulit, terlihat kulit itu menjadi memutih, ya. Berbeda dengan warna putih yang biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang berkulit putih, ya. Putihnya ini adalah putih karena penyakit yang orang tidak nyaman melihatnya, ya, sehingga bisa mengurangi keindahan istri, ya, kecantikan istri. Yang berikutnya adalah ar-ridqu. Ar-ridqu itu adalah karena tersumbatnya kelamin perempuan, ya, tersumbatnya kelamin perempuan disebabkan oleh adanya daging yang menutupi kelamin perempuan, sehingga gara-gara daging tersebut seorang suami tidak bisa menggauli istrinya. Yang kelima adalah al-qarnu, yaitu sesuatu semacam tulang tumbuh yang menutupi kelamin perempuan sehingga menghalangi seorang suami untuk menggauli istrinya, ya. Jadi dua hal yang terakhir itu intinya adalah sama, terhalangnya seorang suami untuk menggauli istrinya. Yang pertama karena ada daging tumbuh, yang kedua karena ada tulang tumbuh. Jadi 5 hal ini, ya, karena gila, ada karena sakit yang berbahaya yang menyebabkan badan itu bisa busuk, kemudian ada karena kulit yang mengurangi keindahan tubuh seorang wanita, kemudian karena tertutupnya kemaluan seorang wanita. Hal ini bisa menyebabkan seorang laki-laki membatalkan pernikahan itu dengan istilah fasakh. Fasakh ini berbeda dengan tolak, ya, berbeda dengan talak atau cerai. Walaupun sama-sama memisahkan antara suami dengan istri. Perbedaannya itu
Di antaranya adalah bahwa kalau fasakh ini itu yang memutuskan itu adalah seorang qadhi, hakim. Jadi fasakh nikah, pembatalan pernikahan itu harus dilakukan di depan hakim. Sementara kalau talak ya itu adalah boleh dilakukan tanpa di hadapan hakim. Yang kedua, fasakh ini boleh dari perempuan, boleh dari laki-laki. Walaupun prakteknya itu yang menetapkannya adalah hakim, tapi boleh diusulkan oleh perempuan. Sementara talak itu khusus di tangan laki-laki. Yang ketiga, perbedaan antara talak dan fasakh nikah ini, bahwa ketika seorang laki-laki mentalak istrinya, itu masih bisa rujuk, bisa kembali tanpa akad yang baru selama masih dalam masa iddah. Sementara fasakh nikah itu tidak bisa kembali ya, rujuk ya, suami kepada istrinya gabung kembali kecuali dengan akad yang baru. Kemudian fasakh itu syaratnya dibenarkan adalah ketika pihak yang mengusulkan fasakh itu baik suami atau istri baru mengetahui belakangan, ya, tidak diketahui sebelumnya jauh-jauh hari. Diketahui ada aib-aib itu belakangan. Tapi kalau sudah diketahui jauh-jauh hari, namun dia diam saja, berarti dia ridho. Maka ketika sudah berlalu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dia diam saja, berarti dia ridho dengan aib-aib itu. Kalau dia memutuskan untuk fasakh nikah di kemudian hari, maka tidak dibenarkan lagi. Jadi begitu tahu ada aib yang ada dalam diri istri, maka langsung disampaikan kepada hakim untuk diputuskan fasakh nikah. Jadi ada 5 aib dalam diri seorang istri, bisa seorang suami mengusulkan kepada menyampaikan, meminta kepada hakim untuk membatalkan pernikahan itu. Sementara dalam diri seorang suami ya ada juga aib-aib ya, yang dengan aib tersebut seorang istri bisa meminta kepada hakim untuk membatalkan pernikahan mereka. Apa itu aib-aib yang ada dalam diri seorang laki-laki? Syekh mengatakan wa yuraddur rajul bi khamsati uyub bil junun wal judam wal baras wal jubbi wal innah. Sebagaimana wanita ada 5 aibnya, dalam diri laki-laki juga ada 5 aib yang dengannya seorang istri bisa meminta hakim membatalkan pernikahan mereka. Yang pertama adalah karena sebab gila, suami rupanya diketahui belakangan adalah orang yang gila. Kemudian yang kedua adalah karena sebab penyakit dzam, yaitu sakit yang ada dalam diri seorang laki-laki atau perempuan, ya, awalnya memerah, menghitam, kemudian membusuk, bahkan bisa badan itu terputus-putus, ya. Kemudian baros, ya, sama seperti perempuan, yaitu kulit, ya, kulit memutih, ya, berbeda dengan bagian kulit yang lain, badan yang lain, sehingga menghilangkan kegantengan seorang laki-laki, ya, menghilangkan keindahan seorang perempuan. Dan yang keempat dan kelima, insya Allah akan kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tadi kita menyinggung tentang aib-aib pada diri laki-laki yang bisa dengan aib tersebut seorang istri meminta kepada hakim untuk membatalkan pernikahan mereka.
Yang pertama adalah karena seorang suami rupanya adalah laki-laki yang gila. Ya, yang kedua adalah karena penyakit duzam, yang ketiga penyakit baros, yang keempat adalah karena aljub. Ya, ternyata suaminya mohon maaf kemaluannya ternyata adalah terputus. Ya, kemaluannya terputus. Dan yang kelima adalah al-innah. Seorang suami memiliki kemaluan, namun kemaluannya itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Jadi aib-aib ini adalah aib-aib yang dengannya seorang istri bisa meminta kepada hakim untuk membatalkan pernikahan. Karena ini adalah aib-aib yang dianggap suatu yang mengurangi keharmonisan rumah tangga, ya, mengurangi keindahan berumah tangga, sehingga kalau itu terus dibiarkan tanpa ridho kedua belah pihak, maka tentu menjadi rumah tangga yang tidak harmonis, menjadi rumah tangga yang mungkin sering terjadi kericuhan, ya. Tentu ini tidak diharapkan, sehingga dalam Islam diberikan jalan untuk membatalkan pernikahan. Taib, ini dia aib-aib yang dengannya bisa dibatalkan pernikahan, walaupun fasakh nikah ini disyaratkan itu dilakukan di depan hakim, ya, dilakukan di depan hakim dan dilakukan segera sesudah diketahui aib-aib ini. Jangan sampai sudah lama diketahui baru diminta untuk dipasah, itu tidak diterima. Selanjutnya adalah Syekh membahas tentang mahar. Ya. Syekh mengatakan faslun wa istahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Fa in lam yusamma sahal aqdu wa wajabal mahru bi thalathati asya'a an yafridahu zawj ala nafsihi aw yafridahu al-hakim aw yadkhul biha fayajib mahrul mithil wa laysa li aqallis sadaq wala li aktsarihi haddun wa yajuz an yatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin wa yaskut bitolak qabla dukhul biha nisful mahri. Ini pembahasan tentang mahar, ya. Syekh mengatakan di awalnya bahwa disunnahkan, istahab, ya, disenangi, disukai untuk menyebutkan mahar, ya, fin nikah, saat akad nikah. Namun demikian, walaupun tidak disebutkan sohal akdu, walaupun tidak disebutkan mahar saat akad nikah tetap sah. Jadi hukum menyebutkan mahar nikah saat akad itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa disunnahkan menyebutkan? Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ya, supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Maka disunnahkan disebutkan di awal. Tapi walaupun tidak disebutkan, pernikahan tetap sah. Sebenarnya apa hukum mahar itu? Hukum membayar mahar bagi laki-laki untuk pernikahan itu adalah hukumnya wajib. Ya. Bagi seorang laki-laki hendaklah membayar mahar, ya, dalam pernikahan. Saat menikah seorang perempuan, wajib bagi laki-laki untuk menyerahkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berharga kepada wanita sebagai mahar pernikahan tersebut. Itu adalah dalam rangka memuliakan kaum wanita, ya, dalam rangka menghargai dan memuliakan kaum wanita, ya, karena dengan pernikahan, ya, dengan adanya akad nikah, maka seorang wanita itu diwajibkan untuk
taat kepada suaminya, ya. Lebih taat kepada suaminya dalam hal ma'ruf tentunya daripada kepada kedua orang tuanya, dan memiliki kewajiban yang besar, dan seorang suami memiliki hak yang besar. Maka supaya adanya timbal balik yang baik, tentu seorang laki-laki juga memberikan sesuatu, ya, yang berharga kepada istrinya, itu disebut dengan mahar. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya seorang laki-laki membayar mahar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa saduqatihinna, dan berikanlah kepada wanita-wanita mahar-mahar mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam sebuah hadisnya bersabda kepada seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, a'tiha walau khataman min hadid. Berilah mahar kepada perempuan tersebut yang akan kamu nikahi, ya, walaupun sekedar khatam min hadid, sekedar cincin dari besi, ya. Walaupun itu suatu yang murah, ya, mahar itu tetap sah. Kemudian Syekh mengatakan, wa wajabal mahru bi salasati asya. Mahar itu menjadi wajib, ya, dengan 3 sebab. Pertama adalah an yafridahu zauj ala nafsihi, ya. Ketika seorang suami menetapkan ukuran mahar, kadar mahar, ya, dia mewajibkan menetapkan berapa mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Atau tidak dia sebutkan karena seorang istri juga tidak meminta suatu, dia hanya diam saja atau menyerahkan masalah mahar kepada suaminya. Mungkin dia malu, mungkin dia khawatir memberatkan calon suaminya sehingga dia tidak menetapkan berapa besar maharnya. Itu bisa. Yafridahul hakim, kalau begitu maka hakim yang menetapkan, ya, hakim yang menetapkan maharnya adalah sekian. Jadi kalau tidak ditetapkan oleh calon suami, tidak ditetapkan oleh calon istri, hakim yang menetapkan. Aw yadkhul biha fayajib mahar mithil. Atau yang ketiga sebab wajibnya mahar atas seorang suami atau laki-laki adalah karena sudah akad nikah dan seorang suami sudah bergaul dengan istrinya. Maka saat itu karena maharnya tidak disebutkan oleh suami, mahar tidak disebutkan oleh sang istri, tidak ditetapkan berapa kadarnya, maka saat itu wajib mahar misil, ya, mahar misil. Mahar misil itu adalah mahar yang setara atau mirip dengan mahar keluarganya. Berapa biasa mahar keluarganya? Mahar dari ibunya dulu berapa? Bapaknya memberikan mahar kepada ibunya. Atau mahar saudari-saudarinya. Ya. Perempuan yang menikah tersebut memiliki beberapa saudara perempuan yang sudah menikah, tentu mereka memiliki kadar mahar yang dulu pernah diberikan suami-suami mereka, maka dilihat, ya. Jadi tidak jauh dari mahar yang pernah didapatkan oleh saudari perempuan tersebut. Itulah namanya mahar mithil. Kemudian Syekh mengatakan, walaysa li aqalli shadaq wala li aktsarihi haddun. Jadi terkait mahar, ya, terkait mahar itu tidak ada ketetapannya dalam syariat berapa jumlahnya, berapa kadarnya. Tidak ada dalam Al-Quran ayat, tidak ada dalam hadis yang menetapkan berapa besar kadar mahar. Ya. Karena itu saya mengatakan tidak ada ukuran minimal
laisa li aqalli sadaq, tidak ada ukuran minimal satu mahar, wala li aksarihi, dan tidak ada ukuran maksimalnya, ketentuannya, haddun, batasannya. Ya. Jadi yang terbaik yang bagaimana? Yang terbaik adalah yang tidak terlalu memberatkan bagi suami dan disepakati kedua belah pihak. Tidak juga terlalu kecil, ya. Tidak juga terlalu kecil, itu tentu bisa dianggap kurang menghargai, ya, kurang menghargai seorang istri atau perempuan, apalagi jika sang suami itu mampu, ya. Sang suami itu mampu. Jadi bagaimana yang mereka sepakati, bagaimana supaya sama-sama ridho. Taib selanjutnya Syekh mengatakan, wa yajuz an yatazawwajaha ala manfa'ah ma'lumah. Syekh mengatakan boleh, ya, menikahi perempuan dengan mahar yang bukan berupa satu barang, ya. Jadi boleh dengan suatu jasa, dengan suatu manfaat, ya, manfaat yang bisa diketahui. Misalnya manfaat jasa mengajarkan ilmu fikih, mengajarkan ilmu waris, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tajwid, ya. Ini adalah satu jasa, satu ilmu. Ini adalah manfaat maklumah. Mungkin seorang itu tidak punya harta, tidak punya suatu barang yang bisa diberikan sebagai mahar, atau mungkin bisa, namun sang istri lebih memilih satu manfaat, karena mungkin sang istri itu atau calon istri adalah orang yang bisa dikatakan kelas menengah ke atas, memiliki kalau dari segi materi sudah sangat berkecukupan sehingga tidak butuh lagi satu barang atau mahar dari suaminya. Beliau hanya meminta suatu yang bisa bermanfaat, ya. Diajarkan ilmu nahwu, diajarkan ilmu shorab, atau ilmu-ilmu yang lain, yang suatu yang bermanfaat. Nah, itu boleh. Sebagaimana pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat yang akan menikahi seorang wanita, namun ketika diminta untuk menyerahkan mahar, laki-laki tersebut ternyata tidak memiliki suatu barang yang bisa diserahkan sebagai mahar. Maka Rasulullah menyarankan, meminta kepadanya untuk mengajarkannya Al-Quran, mengajarkan calon istrinya itu Al-Quran. Kemudian saya mengatakan, wa yaskut bitolak qabla dukhul biha nisful mahar. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli, ya, ini baru akad nikah, ya. Ini baru malam pertama, ya, mungkin terjadi cekcok atau apa, sehingga suami marah, naik pitam dan ditalak. Tolak tuki, ya, aku menceraikanmu. Dan belum terjadi hubungan antara kedua mereka, hubungan badan antara kedua mereka, maka saat itu seorang suami yang wajib baginya hanya membayar setengah dari mahar, ya. Kalau misalnya di awal suami menetapkan maharnya adalah 10 juta rupiah misalnya, ya, dan belum diserahkan, dan baru malam pertama atau hari pertama sudah diceraikan, maka yang wajib dia bayar adalah separuhnya, 5 juta rupiah. Namun kalaupun tetap mau dibayarkan penuh, itu tentu tidak juga menjadi masalah. Baik Bapak Ibu, akan kita lanjutkan sesudah ini tentang masalah walimah. Jangan kemana-mana dahulu.
Bismillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang mahar, kemudian sekarang kita membahas tentang walimah. Apa itu walimah? Ya, walimah itu adalah secara bahasa itu adalah makanan yang disuguhkan, yang disiapkan karena adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dan ada istilahnya walimatul urus, ya. Walimatul urus itu adalah pesta pernikahan. Itu dianggap menjadi makna yang lazim sebagai pesta pernikahan, walaupun makna asalnya itu adalah makanan disuguhkan kepada tamu, ya, karena adanya akad pernikahan. Apa hukum dari walimah? Ya, apa hukum dari walimah, mengundang orang, ya, menyiapkan makanan, kemudian orang diundang, ya, untuk mengetahui pernikahan kita. Ya, apa hukum membuat resepsi pernikahan? Hukumnya adalah sebagaimana kata Syekh, wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbatun wal ijabah ilaiha wajibatun illa min udhrin. Walimah, resepsi pernikahan, ya, mustahabbah, hukumnya adalah sangat disukai, ya, sunnah, tidak wajib. Wal ijabah ilaiha wajibah, sementara hukum menghadirinya adalah wajib, kecuali karena ada uzur. Jadi mengadakan walimah, mengadakan resepsi pernikahan itu hukumnya sunnah, ya. Karena dengan resepsi itu mengiklankan, menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat, kepada orang lain bahwa sudah terjadi akad nikah antara dua orang insan, dua orang manusia, laki-laki perempuan, sehingga ketika mereka berjalan bersama, mereka hidup, ya, bersama dalam satu rumah, orang sudah memaklumi, ya, sudah mengetahui karena mereka sudah menjadi suami istri, tidak lagi dicurigai oleh orang lain, ya. Jadi sunnah, ya, disunnahkan untuk melakukan resepsi pernikahan. Dan siapapun yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan maka hukumnya wajib mendatanginya, ya, karena sudah disediakan makanan, sudah disediakan tempat, kemudian diundang tidak datang, tentu ini menjadikan orang yang mengundang, ya, pihak keluarga tentu kecewa. Makanan yang sudah disiapkan juga mungkin tidak termakan, ya, dan hal-hal lain yang tidak bagus bisa menimbulkan putusnya persaudaraan, putusnya pertemanan, ya, putusnya tali silaturahmi. Tentu ini tidak baik, karena itu wajib hukumnya mendatangi undangan resepsi pernikahan. Illa min udhrin, kecuali jika ada udhur. Ya, misalnya yang diundang itu sakit. Misalnya yang diundang itu berada di luar kota, ya, sulit untuk menghadiri undangan. Atau di situ ada maksiat, ya. Dalam resepsi tersebut ada maksiat. Ya, ada musik-musikan, ada ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, ada di situ nyanyi-nyanyi perempuan, ya, ada maksiat-maksiat, ada di situ perjudian dan maksiat-maksiat yang lain. Atau yang mengundang itu adalah orang kafir atau orang zalim, ini juga bisa dianggap sebagai uzur, ya. Karena kalau kita mendatangi orang yang zalim,
ya, itu bisa saja kesannya kita sepakat dengan kezolimannya. Namun ketika tidak menghadiri undangannya, maka itu bisa menjadi tahdzir, peringatan kepadanya atas apa yang kezoliman yang sudah pernah dia lakukan. Taib. Kemudian kita beralih tentang at-taswiyah fil qasam baina zaujat, ya. Pembagian, ya. Pembagian jatah antara istri-istri kita. Jadi dalam Islam dibolehkan berpoligami, ya, dibolehkan berpoligami. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya adalah mubah. Terserah saja yang mana kita pilih. Namun intinya adalah poligami itu dibolehkan dalam Islam dan disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Maka nikahilah oleh kalian, fankihu ma taba lakum, wanita-wanita yang kalian anggap baik, kalian anggap bagus, ma taba lakum minan nisa, masna, dua-dua, atau tiga-tiga, atau empat-empat. Ya, jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maksimal yang bisa kita nikahi perempuan dalam satu waktu, maksudnya dipakai semuanya, bukan harus akadnya dalam satu waktu, tapi dipakai, ya, atau menjadi statusnya sebagai istri kita dalam waktu yang sama, maksimal 4 orang jumlahnya. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan, ya, karena itu istri beliau lebih dari 4. Adapun selain beliau, ya, termasuk sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, sampai kiamat sa'ah, maka umat beliau maksimal boleh menikahi 4 wanita dalam satu waktu. Taib. Kemudian terkait hal itu, bagaimana syariat dalam Islam, bagaimana apa yang diajarkan dalam Islam dalam menggauli istri, dalam bermuamalah dengan istri, dalam hal pembagian jatah, ya, pembagian nafkah. Ya. Syekh mengatakan, faslun wa taswiyatu fil qasam, ya, baina zaujat wajibatun. Menyamakan pemberian jatah waktu, ya, antara istri-istri itu hukumnya adalah wajib. Karena dalam Islam, ya, mengajarkan prinsip keadilan, ya, dan menyamakan antara istri dalam hal hak, ya, bermalam dengannya, itu adalah merupakan sebuah keadilan. Jangan gara-gara satu lebih disukai, yang lain kurang, maka pada istri yang lebih dia sukai itu lebih sering dia bermalam di situ. Itu tidak boleh. Itu adalah sebuah kezaliman dan diskriminasi. Jadi pil qasam, pembagian qasam di sini maksudnya adalah jatah bermalam, ya, jatah bermalam. Itu harus sama. Jadi kalau kalau istri satu itu 1 hari, 1 malam, maka yang lain juga 1 malam. Kalau 1-2 malam, yang lain juga 2 malam. Harus disamakan. Ya, ukuran yang wajib itu adalah ukuran malam, ukuran menginap, ya, malam. Karena malam tempat orang beristirahat, sementara siang itu adalah saat orang bekerja. Itu tidak diwajibkan. Wala yadkhul ala ghairil maqsum laha bi ghairi hajah. Tidak dibolehkan bagi seorang suami yang memiliki beberapa istri untuk masuk, untuk
untuk mendatangi istrinya yang bukan jadwalnya, ya. Misalnya suami memiliki istri bernama Aisyah, ya. Jadwalnya untuk Aisyah itu misalnya adalah malam Jumat, tapi dia mendatangi istrinya malam Kamis, ya. Itu bukan jatahnya, bukan jadwal untuk Aisyah, maka itu tidak boleh kecuali ketika ada hajat, ya. Hajatnya apa? Misalnya menyampaikan, mengantarkan kebutuhan si Aisyah, ya. Mungkin Aisyah ada keperluan, tidak bisa diambil, ya, sendiri, maka suami yang mengantarnya. Atau karena misalnya si Aisyah itu, istrinya itu sakit, ya, perlu ada yang menjaganya, ya, perlu ada yang memperhatikannya dan tidak ada selain suaminya. Nah, itu bisa saja. Wa idza arada safar aqra bainahunna wa kharaja billati takhruj laha qur'ah. Dan seorang suami yang berpoligami memiliki beberapa istri, kalau mau melakukan safar, mau musafir, maka suami itu melakukan qur'ah, pengundian, ya. Mengundi, maka ia berangkat bersama istri yang keluar namanya dari hasil pengundian tersebut, ya. Jadi itu menjadikan perasaan sang istri merasa tentram, merasa nyaman, tidak merasa disepelekan atau dinomorduakan karena disamakan. Karena suami juga tidak bisa memilih, tidak bisa memastikan siapa yang keluar nanti namanya, ya. Itu kalau mau berangkat dengan satu orang. Tapi kalau suami mau berangkat bersama-sama, semua istrinya, 4 istrinya dibawa semuanya, itu silahkan. Atau suami tidak ingin berangkat bersama satu orang pun, jadi tidak perlu diqur'ah, ya. Walaupun tentu yang terbaik dibawa, ya, minimal salah satu istrinya. Karena dengan demikian maka insya Allah sang suami lebih terjaga pandangannya. Wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bisab'i layalin in kanat bikran wa bisalasin in kanat sayyiban. Kemudian Syekh membahas tentang seorang yang menikah, ya, menikah istri yang kedua atau ketiga atau keempat. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ya, untuk istri yang kedua atau ketiga atau keempat, dan istrinya ini adalah wanita yang masih perawan, maka dikhususkan baginya 7 hari. Dikhususkan baginya 7 malam menginap, ya, mulai dari akad nikah, 7 malam dari situ, ya. Jadi kalau akad nikahnya misalnya malam Jumat, berarti 7 malam dari malam Jumat sampai malam Kamis. Itu kalau istrinya itu adalah sebelumnya perawan, ya. Tapi kalau istrinya itu adalah janda, maka dikhususkan baginya 3 malam, ya. Dikhususkan, ya. Jadi dengan janda 3 malam, dengan perawan 7 malam, sesudah selesai 7 malam atau 3 malam itu baru mulai lagi dengan istri-istri yang lain. Jadi kalau pembagiannya adalah 1 malam 1 malam, maka tadi kalau selesainya malam Kamis, maka mulai malam Jumat 1 malam di istri yang pertama, 1 malam di istri yang kedua, 1 malam di istri yang ketiga, dan 1 malam di istri yang keempat. Jadi ini dia Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana indahnya ajaran Islam, bagaimana adilnya ajaran Islam. Jadi Islam membolehkan poligami tentu dengan syarat-syarat tertentu, tidak asal boleh begitu saja. Di antara syarat poligami itu adalah tentu harus mampu, ya, mampu memberikan nafkah secara zahir maupun batin, kemudian harus mampu berlaku adil, ya, harus mampu berlaku adil. Dan syariat poligami ini adalah merupakan jalan tengah bagi
permasalahan yang ada di masyarakat. Karena laki-laki itu tentu berbeda-beda, ada yang butuh satu istri, ada yang perlu lebih dari satu istri. Taib, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.